madrasah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Kekhasan yang ada di madrasah dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain, satuan pendidikan yang lain adalah madrasah ini mengedepankan pada culture yang berciri khas agama Islam, dan karakter inilah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan yang ada di madrasah. Di samping penguatan dalam bidang sains, teknologi, bahkan saat ini madrasah mengembangkan riset, robotik, literasi, inklusi yang ada di madrasah seluruh Indonesia. Madrasah kita tingkatannya adalah pertama Raudhatul Atfal, Bustanul Atfal, Tarbiyatul Atfal. Ini kalau di lembaga pendidikan lain namanya TK, Taman Pendidikan Kanak-kanak. Kemudian tingkatan lebih tinggi lagi adalah Madrasah Ibtidaiyah. Di sana lain namanya sekolah dasar. Kemudian meningkat lagi Madrasah Sanawiyah sama dengan SMP, dan Madrasah Aliyah sama dengan SMA atau SMK. Kurikulum yang dikembangkan di madrasah sebetulnya sama dengan kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan yang lain, hanya untuk menunjukkan kekhasan agama Islam kita adalah ditambah dengan mata pelajaran akidah akhlak, fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akidah akhlak akan memberikan pengetahuan. Dengan berakhlak, maka akhlak ini akan menjadikan dasar anak atau generasi muda kita untuk tahu bagaimana menempatkan diri, hablum minan nas, beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian mata pelajaran fikih, usul fikih. Mata pelajaran ini memberikan gambaran bagaimana tata cara dia untuk beribadah, baik ibadah mahdhoh atau ibadah ghairi mahdhoh. Kemudian mata pelajaran berikutnya adalah mata pelajaran tafsir hadis. Tentu sebagai seorang muslim, Al-Quran ini adalah rujukan utama, pedoman utama, sumber hukum utama. Maka dengan mengetahui tafsir dan mengetahui hadis yang baik, maka dia akan menjadi orang yang berpengetahuan luas, tidak gampang kena radikalisme, dia nggak kena paham yang sekularisme, dan dia akan menjadi muslim yang taat dan menjadi orang yang wawasannya luas. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab ini menjadi bahasa pendukung bagaimana mendalami agama Islam. Untuk bisa tafsir yang baik, untuk mengetahui hadis yang baik, mengetahui fikih yang baik, tentu bahasa Arab menjadi alat dukung untuk memahami hukum-hukum Islam, untuk memahami kaidah-kaidah Islam, akidah-akidah Islam, dan lain sebagainya. Kemudian SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Perjuangan dan peradaban masa lalu tidak akan sama dengan masa depan. Mungkin dalam generasi milenial seperti ini, maka bagaimana kontekstualisasi budaya-budaya Islam masa lalu untuk dibawa masa depan supaya anak-anak menjadi anak yang cinta Islam, ghirah ke Islamnya sangat kuat, tapi tidak menjadi orang yang sangat eksklusif. Kami, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah ini ditopang, didukung oleh 5 komponen. Pertama, Subag Tata Usaha. Ini yang merancang, yang meramu, menyiapkan segala sesuatu yang ada di direktorat ini. Kemudian untuk mewujudkan bagaimana harapan masa depan madrasah itu, kita didukung oleh namanya Subdit Kurikulum. Dan tentu ini penting karena sebagai induk daripada madrasah adalah di kurikulum. Semua berangkat dari kurikulum. Kurikulum yang akan kita kembangkan ke depan adalah kurikulum yang bisa mewujudkan masa depan anak-anak kita menghadapi masa depan yang era Indonesia emas, menghadapi era bonus demografi, dan menghadapi era industri yang luar biasa. Supaya kurikulum ini kuat, maka didukung dengan sarana prasarana yang baik. Kita ada struktur namanya Subdit Sarpras. Sarpras kita meliputi Sarpras yang ada di Raudhatul Atfal, MI, MTS, MA,
tentu tidak semua bisa kita cover. Kita punya skema Sarpras ini, yaitu dana yang berasal dari APBN, dan mulai tahun 2018 ada dana namanya SBSN. Kemudian yang ketiga adalah kelembagaan. Subjek kelembagaan, mereka berperan penting, karena untuk mengatur status kelembagaan yang ada di madrasah, akreditasi madrasah, penegrian madrasah, kemudian jenjang-jenjang madrasah ini semua diurus oleh subdit, namanya subdit kelembagaan. Termasuk kerjasama luar negeri, anak-anak yang belajar ke luar negeri, siswa kita yang belajar ke luar negeri, ini diurus oleh namanya subdit kelembagaan. Yang kelima adalah subdit kesiswaan. Ini adalah core, target, sasaran, output, outcome madrasah ada di kesiswaan. Karena siswa ini yang akan kita ukur. Keberhasilan madrasah bukan diukur dari megahnya gedung, bukan diukur dari baiknya Sarpras, tidak diukur dari baiknya kurikulum, nggak diukur dari kelengkapan administrasi yang ada di madrasah, tetapi bagaimana siswa-siswa madrasah keluarannya bisa berkompetisi, dia memiliki daya saing, dan mereka memiliki wawasan yang luas dalam pengertian menghadapi masa depan yang memang penuh tantangan. Sejak bulan Oktober tahun 2017, kita mendeklarasikan madrasah hebat bermartabat dengan asumsi bahwa hebat ini tidak hanya milik seseorang. Hebat ini dimiliki oleh semua siswa. Hebat ini dimiliki oleh semua guru. Tentu hebat di sini bukan berarti setiap anak memiliki kehebatan dalam semua bidang, memiliki kehebatan dalam semua aspek. Tentu yang dia hebatnya hebat dalam satu sisi. Ini mengambil firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau sungguh-sungguh berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita, Allah akan menunjukkan beribu macam jalan untuk menuju kesuksesan itu. Maka seluruh warga madrasah, semangat yang kita bangun adalah madrasah hebat bermartabat itu dengan semangat berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas.